Halo, kita hari ini berbicara tentang berita yang masih viral ya mengenai Paus Fransiskus yang katanya ini saya ambilkan dari screenshot sebuah media online. Di sini dituliskan Paus Fransiskus gamblang mendukung pernikahan sejenis. Nah, ini sebetulnya agak sedikit kontroversial ya judulnya. Tapi kita lihat bagaimana sih ini sampai tertulis demikian. Nah, ini sebagai beban moral kita juga ya sebagai orang Katolik untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya pandangan Paus Fransiskus ini ya. Apakah betul-betul secara gamblang mendukung pernikahan sejenis atau mungkin hanya ditafsirkan sehingga seolah-olah gamblang mendukung pernikahan sejenis. Kita lihat teman-teman ya. Yang pertama saya akan melihat dari telusuran ya, dari telusuran di Bing ya, bukan di Google tapi dari Bing. Saya tuliskan kata kuncinya Paus Fransiskus legalkan pernikahan sejenis. Nah, kemudian saya akan scroll ke bawah. Ini judul-judul beritanya dari media Medcom. Di situ dituliskan Paus Fransiskus suarakan dukungan untuk pernikahan sesama jenis ya. Kemudian dari Suara Islam.id di situ dikatakan Paus Fransiskus gamblang mendukung pernikahan sejenis. Kemudian di media Inet Detik ya, di situ dikatakan Paus Fransiskus dukung penyatuan sipil sejenis ya. Terus kemudian bikin panas netizen gitu kali ya. Kemudian dari Suara Rio mengejutkan, tinggalkan doktrin Paus Fransiskus dukung ya kan. Oke, kemudian dari Catholic News ya, Catholic News judulnya benarkah Paus Fransiskus melegalkan pernikahan sesama jenis ya. Oke, kita akan lihat satu-satu dulu ya. Saya akan memulai dari yang pertama, yaitu yang saya jadikan screenshot sebagai awal video ini ya. Ini dari Suara Islam ya, Suara Islam. Di sini diberi judul ya, suaraislam.id. Ini di sini diberi judul Paus Fransiskus gamblang mendukung pernikahan sejenis ya. Kita baca sih sebetulnya beritanya seperti apa. Nah, ini mungkin yang menjadi kata-kata kunci adalah di sini ya, di sini nih ya. Nah, ini yang kemudian mungkin dimisinterpretasikan kali ya. Di sini dituliskan kaum homoseksual punya hak untuk berkeluarga. Nah, ini kita lihat dulu ya ke bawah, ada sumbernya enggak sih? Ada sumber dari penulisan ini atau enggak? Atau memang wartawannya menyimak sendiri ya film dokumenter itu ya, mengenai yang mengatakan Paus Fransiskus katanya mendukung pernikahan sesama jenis ya. Kita lihat ke bawah. Oke, ternyata kita temukan sumbernya adalah di sindonews.com. Nah, kita lihat ya. Sekarang kita mau masuk ke indonews.com. Ini sudah saya buka link. Jadi Sindo News ya. Nah, tadi judulnya sudah berbeda ya. Di sini judulnya Paus Fransiskus dukung aturan yang melegalkan pernikahan sejenis. Tapi di media suaraislam.id tadi judulnya sudah berganti menjadi Paus Fransiskus gamblang dukung pernikahan sejenis. Oke, let's see, kita lihat ya. Kita memang harus mengklarifikasi ya, melihat dari berbagai sumber supaya kita bisa menganalisa sebetulnya apa sih yang dikatakan. Oke, kalau di sindonews.com dikatakan di sini ya sama ya, kutipan yang dipakai untuk seolah-olah Paus Fransiskus melegalkan ya ini sama tadi yang dikutip oleh suaraislam.com itu ini ya. Kaum homoseksual punya hak untuk berkeluarga ya. Di sini disambung mereka adalah anak Tuhan dan memiliki hak ya atas sebuah keluarga. Tidak ada yang harus dibuang atau
dibuat sengsara karenanya. Kita lihat, ini ada dua media online yang sudah kita buka yang saling berkaitan ya. Dikutip seperti itu dari sumber sebelumnya. Kalau kita lihat dari Sindo News, kita lihat apakah ada sumbernya. Oke, ini belum sampai kepada sumbernya ya. Tapi yang jelas itu ya yang menjadi pokok pembicaraan kita, apakah Paus Fransiskus itu mendukung atau tidak. Kita lihat dari yang lain ya, kanal yang lain itu dari CNN Indonesia. CNN Indonesia mengatakan Paus dukung aturan hubungan pasangan sejenis, netizen riuh. Nah, ini ya karena memang ini bikin riuh ya, karena ya isu yang sangat seksi sekali ya. Ini kutipan yang sama yang mungkin diambil ya. Ini agak sedikit berbeda dituliskan. Saya kira ini merujuk hal yang sama. Ini kita baca di sini ya. Ini dari CNN Indonesia. Orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam sebuah keluarga ya. Berada di sebuah keluarga. Tapi di sini dituliskan ya, di Sindo News dituliskan kaum homoseksual punya hak untuk berkeluarga. Secara kata-kata mungkin bisa tahu perbedaannya ya. Yang satu mengatakan memiliki hak untuk berada dalam sebuah keluarga. Sementara yang lain menuliskan kaum homoseksual punya hak untuk berkeluarga. Oke, mungkin kita telaah sama-sama. Apa maknanya sebetulnya? Apakah memang ini yang dimaksudkan, punya hak untuk berkeluarga, atau memang mereka memiliki hak untuk berada dalam keluarga? Kita lihat terusannya ya, kata-kata lanjutannya. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak atas sebuah keluarga. Tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya. Nah, ini mungkin menganalisa dari perilaku masyarakat yang mungkin ya kalau dia memiliki perlakuan atau istilahnya kalau dalam bahasa kita mungkin perilaku seksual menyimpang, itu kemudian dijauhi, disingkirkan. Nah, Paus mengatakan jangan buang mereka. Mereka layak untuk berada dalam sebuah keluarga. Nah, ini pendekatan yang mungkin sangat manusiawi sekali. Maka ketika orang tidak mau atau tidak akan dibuang, maka ia harus diberi diberi ruang. Nah, ini yang kemudian nanti bisa menjadi persoalan. Ya, ini dari CNN ya. Jadi ungkapan atau penggalan kata itu sudah berbeda sekali maknanya. Oke. Kemudian kita satu lagi, kita akan masuk ke Detik ya. Inetdetik.com di situ mengatakan Paus Fransiskus dukung penyatuan sipil sejenis bikin riuh Twitter. Oke, yang jelas sekarang ini masalah yang sangat seksi sekali. Oke, kita lihat. Nah, ini yang kata-kata yang tadi yang dikutip ya, kita lihat apakah sama atau tidak ya. Di sini dikatakan yang harus dibuat adalah aturan hukum sipil sehingga mereka secara hukum terlindungi. Nah, kemudian di bawahnya di sini Paus mengungkapkan pandangan kelompok homoseksual jangan dijauhi. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak atas sebuah keluarga. Tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara. Jadi kutipan tadi tidak dituliskan ya di Detik ya. Di sini dia mengutip dari CNN Indonesia tadi, mengutip dari sini. Ya. Tapi di sini dikatakan jelas ya, orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam sebuah keluarga. Jadi di sini dikatakan kaum homoseksual punya hak untuk berkeluarga. Ini sangat berbeda sekali tentunya ya. Mungkin kita memang harus melihat film dokumenternya sih supaya kita bisa sangat persis mengetahui apa yang betul-betul dikatakan. Yang terakhir saya akan melihat dari Catholic News ya, yang mungkin ya kita harus melihat dari dua sisi. Mungkin dari yang berseberangan dan mungkin yang apologetik ya atau pembelaan begitu ya.
Di situ dikatakan di Catholic News judulnya, benarkah Paus Fransiskus melegalkan pernikahan sesama jenis? Oke. Nah, kalau melihat kutipan yang sama, sepertinya ini yang juga dikutip oleh CNN ya. Kaum homoseksual memiliki hak untuk, ini kita baca dari sini. Ini saya kira yang akan menjadi pokok dari pemikiran yang menjadi simpang siur atau yang mungkin multi interpretasi. Kaum homoseksual memiliki hak untuk menjadi bagian dari keluarga. Oke? Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak untuk berkeluarga. Oke, di sini ada yang mungkin juga dikutip ya. Kemudian tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya. Demikian. Nah, ini yang kemudian kita lihat ya satu persatu. Mulai dari kutipan tadi ya, yang pertama, kaum homoseksual memiliki hak untuk berada menjadi bagian dari keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak untuk berkeluarga. Dikatakan di sini ya, memiliki hak untuk berkeluarga. Kita lihat apakah di sini juga dijelaskan bagaimana ungkapan itu bisa kita jadikan sebagai kesepakatan ya. Apakah memang betul-betul secara pernyataan ini diucapkan demikian? Oke, di sini yang merujuk kata-kata yang sama tadi ya. Oke. Jadi kaum homoseksual memiliki hak untuk menjadi bagian dari keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak untuk berkeluarga. Tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya. Oke. Pernyataan ini agak berbeda dengan yang di CNN ya. Di situ dikatakan mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak atas sebuah keluarga. Atas sebuah keluarga. Di sini di Catholic News dikatakan mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak untuk berkeluarga. Oke? Jadi ini kita harus memang betul-betul melihat apa sih sebetulnya film dokumenternya itu yang mengatakan sampai pada statement ini. Ya, kalau dari saya sih melihat ini sebagai suatu pertimbangan ketika dalam sebuah keluarga kemudian ada yang memang kalau dari pandangan kita ya, mungkin orang Indonesia mengatakan itu sebagai perilaku abnormal begitu ya, yang tidak yang tidak semestinya atau penyimpangan seksual begitu ya. Dan ini mungkin mereka bisa saja menjadi korban ketika mereka ya dibully, kemudian diasingkan, tidak diakui dalam keluarga. Mungkin Bapak Paus ingin melindungi mereka. Jadi gereja memang Bapak Paus lebih menekankan kepada ikatan sipil. Ikatan sipil itu artinya mereka dilindungi oleh negara. Jadi secara dogma atau ajaran, saya kira Bapak Paus tidak menyatakan ini secara resmi sebagai Paus, tetapi lebih kepada bagaimana pandangan-pandangan Bapak Paus ya menyangkut bagaimana sih hak mereka dalam keluarga itu. Ya, supaya mereka dilindungi, tidak menjadi korban. Jadi mereka dilindungi. Maka sebetulnya kalau kita lihat secara doktrinal ya tentang perkawinan Katolik jelas ya. Dalam perkawinan di Katolik itu di kanon 1055 atau 1055 dikatakan perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodrati terarah pada kesatuan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Antara orang yang dibaptis oleh Kristus, Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Itu sesungguhnya yang menjadi hukum gereja yang tidak akan diubah oleh pemikiran seorang katakanlah Bapak Paus yang memiliki mungkin personal opinion ya mengenai bagaimana sih seorang yang memiliki kalau dalam quote ya penyimpangan seksual yang mereka alami.
Nah, dalam ajaran gereja pun dalam Lumen Gentium dalam Gaudium et Spes artikel 48 juga dikatakan, dijelaskan di situ bahwa perkawinan merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara pria dan wanita yang merupakan lembaga tetap yang berhadapan dengan masyarakat. Maka ini sekali lagi ini ajaran gereja yang baku, yang kita akui sebagai dokumen resmi yang menjadi doktrin gereja yang memang sampai sekarang ini yang dilaksanakan, ya. Personal opinion mungkin bisa saja kita menjadi acuan untuk membuka wawasan kita tentang bagaimana sih seorang LGBT itu, atau yang mungkin dalam bahasa kita memiliki penyimpangan seksual itu menjadi hal yang mereka harus juga dilindungi. Gereja tidak bisa melindungi, tapi negara bisa melindungi. Saya kira itu sih poinnya. Jadi mungkin lebih menempatkan kepada perlindungan mereka letakkan kepada negara. Bahwa negara adalah sebagai lembaga konstitusional yang bisa menjaga, melindungi warganya. Mungkin itu. Tapi secara doktrinal agama Katolik khususnya, yang di sini kita mengakui bahwa Paus adalah Paus kita, pemimpin tertinggi kita yang memegang kekuasaan dalam mengajar. Saya kira ini menjadi kita harus kembali lagi kepada kanon kita, kemudian ajaran sosial gereja tentang bagaimana pernikahan itu. Jelas pernikahan itu hanya antara laki-laki, satu laki-laki dan satu perempuan. That's it, tanpa ada halangan perkawinan. Oke, saya kira pembahasan saya mengenai apakah Paus Fransiskus dengan gamblang mendukung pernikahan sejenis atau tidak, saya kira tidak. Ya, dalam hal ini hanya ingin memberi perlindungan ya terhadap mereka yang benar-benar mereka adalah anak-anak Tuhan yang secara kalau dalam bahasa bahasa kita mungkin memiliki penyimpangan seksual, tapi mereka adalah anak-anak Tuhan yang juga membutuhkan perlindungan. Oke, teman-teman, jadi saya kira pembahasan saya mengenai apakah Paus Fransiskus secara gamblang mendukung pernikahan atau sejenis atau tidak. Nah, sekarang kita ya sebagai orang beriman ya bagaimana menyikapi ini ya. Kalau dari pandangan saya sih demikian. Jadi Paus ingin supaya negara melindungi mereka. Ya, sementara dalam doktrinal agama Katolik di situ dikatakan bahwa dalam kanon juga tertulis bahwa pernikahan itu hanya satu laki-laki dan satu perempuan tanpa adanya sebuah halangan untuk melakukan perkawinan. Oke, demikian. Semoga ini bisa membuka wawasan kita dalam mensikapi berita-berita yang terjadi, yang ada, yang bertebaran ya di media sosial, ya di media online yang sangat sangat cepat sekali berkembang. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Bye bye. Sampai ketemu mungkin di video yang lain ya yang berkaitan dengan pembahasan iman kita, iman Katolik. Oke, bye bye. God bless you.